Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Telur Bambu ya teman-teman, dan memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian tidak penasaran dan mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, kita langsung saja mulai ceritanya. Astagfirullah dek, sabar. Pucuk Jonathan seraya menahan tubuh adiknya agar tidak terjatuh ke lantai. Wanita itu mulai menangis sambil memegangi dadanya dan menatap ke arah Rosi. Rosi jelas memucat di tempatnya saat itu. Setelah semua niatan busuknya terhadap keluarga Tanjung akhirnya terbongkar. Teganya kamu, Ros. Aku dan juga Bang Tanjung sudah menganggapmu seperti keluarga kami sendiri selama ini. Teganya kamu mau memakai pelet untuk menjerat Bang Tanjung dan merusak rumah tangga kami, ungkap Rianti. Tari dan juga Hani pun langsung mencoba membuat Rianti kembali berdiri. Jonathan pun menatap ke arah Rosi dengan penuh rasa marah. Apa saja yang sudah kamu lakukan pada Bang Tanjung jika sedang berada di luar, Ros? Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk membuatnya terjerat menggunakan pelet itu? Jawab, teriak Rianti. Dia belum melakukan apapun, Bu, tenang saja, ujar Siva mencoba menenangkan Rianti. Rianti kini kembali menatap ke arah Siva, sementara Siva sendiri masih menatap ke arah Rosi dengan ekspresi yang datar. Belum genap 10 hari dia memiliki kalung berisi pelet itu. Jadi dia belum sempat melakukan apa-apa dengan Pak Tanjung, terutama karena Pak Tanjung langsung mengalami sakit selama 1 minggu terakhir. Tapi karena pelet itulah mungkin sikap Pak Tanjung akhir-akhir ini mulai sedikit berubah terhadap ibu. Pak Tanjung jadi sering marah-marah hanya karena kesalahan kecil yang ibu perbuat. Pak Tanjung jadi merasa malas melihat ibu di sisinya. Semua itu adalah awal cara kerja pelet yang dia pakai. Tapi ibu tenang saja, sekarang Pak Tanjung tidak akan terpengaruh lagi dengan pelet itu, karena sudah aku musnahkan peletnya, jelas Siva. Rianti pun kemudian mulai tampak lega sekarang, meski tangisannya belum benar-benar bisa dihentikan. Sekarang juga pergi kamu dari rumahku dan jangan pernah kamu kembali lagi ke sini. Pergi, kamu dipecat, usir Rianti. Kamu tidak bisa memecatku begitu saja tanpa persetujuan Pak Tanjung. Aku akan tetap berada di sini dan kamu tidak bisa mengusirku, balas Rosi tidak kalah sengit dari teriakan Rianti. Mik, sejak tadi semuanya sudah kamu rekam? Tanya Siva dengan tenang. Wajah Rosi yang tadinya mulai normal karena berpikir masih punya kesempatan untuk tetap berada di sisi Pak Tanjung, mendadak kembali memucat saat mendengar kata rekam yang Siva sebutkan. Sudah Sif, dokumentasi adalah hal yang penting di dalam tim kita, jawab Mika. Ya sudah, bagus kalau begitu, saut Siva seraya tetap menatap ke arah Rosi. Pak Jo, berapa lama wartawan akan tiba di sini jika Bapak memanggil mereka? Aku ingin membantu citra Pak Tanjung semakin menjadi baik, terutama setelah menyebarluaskan perbuatan sekretarisnya sendiri yang berusaha memberi pelet pada Pak Tanjung. Netizen di luar sana pasti sudah sangat siap menghujat habis-habisan terhadap seorang perempuan yang hobi merebut suami orang lain. Dan ibu-ibu pejabat di luar sana akan langsung memasang foto perempuan itu untuk dijadikan peringatan agar suami mereka tidak memperkerjakan perempuan itu sehingga dia tidak akan bisa bekerja dimanapun.
Dan kalau aku menyebarkannya, aku jelas tidak akan terjerat UU ITE, karena Pak Jo adalah orang yang akan mendukung aksiku tersebut. Jangan-jangan, Rosi langsung memohon kepada Syifa. Tolong, jangan sebarkan, tolong. Aku butuh mencari nafkah, jadi tolong jangan sebarkan itu. Ya sudah, kalau begitu turuti keinginan istri Pak Tanjung. Kamu sudah dipecat olehnya, jadi segeralah pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Tita Syifa. Iya ya, aku akan pergi sekarang juga. Aku akan pergi, jawab Rosi. Dan wanita itu kemudian segera berjalan dan hendak menuruni tangga. Namun pada saat yang sama, Syifa bisa melihat dari gesturnya kalau dia tengah merencanakan sesuatu. Oh iya, Syifa kemudian menghentikan langkah Rosi. Rosi pun kembali berbalik dan menatap ke arah Syifa sekali lagi. Kalau kamu mencoba untuk mencari simpati masyarakat melalui media setelah keluar dari sini, maka aku tidak akan segan-segan untuk langsung mengirimkan video rekaman yang dimiliki oleh tim kami ke semua stasiun televisi serta platform berita online. Jadi apapun rencana yang ada di dalam otakmu itu untuk menghancurkan Pak Tanjung, istrinya, serta keluarga besarnya, sebaiknya kamu urungkan saja. Jangan pernah berusaha untuk menempati posisi sebagai korban, karena kamu bukan korban, kamu penalu untuk keluarga Pak Tanjung. Setelah berkata seperti itu, Syifa pun meminta Mika mendekat untuk pura-pura memperlihatkan hasil rekamannya sejak awal. Rosi langsung kembali gemetaran dan pergi dari hadapan semua orang. Perempuan itu tampaknya kaget karena Syifa bisa menebak jalan pikirannya seperti sedang membaca isi pikiran tersebut. Setelah Rosi benar-benar pergi, mereka semua pun masuk ke rumah utama dan disambut dengan baik oleh Rianti. Terima kasih atas bantuannya. Panggil saja Syifa, Bu, ujar Syifa yang sadar kalau Rianti ini belum tahu namanya. Iya, Dek Syifa. Aku berterima kasih sekali atas upaya yang baru saja Dek Syifa lakukan untuk melepaskan pelet yang mungkin mulai menjerat suamiku. Dek Syifa benar, sikap suamiku memang mulai sedikit berbeda akhir-akhir ini. Dia jadi sering marah-marah hanya karena perkara kecil, sering tidak ingin melihatku di sisinya. Dan yang terparah adalah bahkan saat aku bicara pun dia langsung memintaku untuk diam karena katanya suaraku begitu mengganggu di telinganya. Padahal selama ini rumah tangga kami baik-baik saja dan suamiku tidak pernah berpaling atau membanding-bandingkan aku dengan wanita manapun. Aku benar-benar kaget setelah tahu kalau Rosi berusaha memberi pelet kepadanya. Tidak masalah, Bu. Itu sudah bagian dari pekerjaan kami. Apapun yang menyangkut dengan hal-hal di luar nalar manusia biasa, kami akan berusaha untuk menghentikannya. Balas Syifa sopan seperti biasanya. Rianti pun tersenyum setelah mendengar apa yang Syifa katakan. Oh ya, perkenalkan namaku Rianti. Terserah kalian, semua ini mau panggil aku bagaimana? Yaudah mari, aku akan langsung mengantar kalian ke kamar untuk melihat sendiri kondisi suamiku, ajak Purianti. Mereka berenam segera mengikuti langkah Rianti dan juga Jonathan menuju ke lantai atas. Pintu kamar di lantai atas itu terbuka, sehingga mereka kini bisa mendengar suara rintihan Tanjung dengan jelas. Saat tiba di kamar dan yang lainnya mencoba untuk mencari tahu kondisi Tanjung, Raja dan juga Syifa pun justru menatap ke arah sudut kamar tersebut tanpa bisa berpaling. Hal itu menarik perhatian yang lainnya, termasuk Rianti dan Jonathan. Itu sosok yang tadi malam kamu lihat, ya? Tanya Syifa. Iya, itu sosok yang tadi malam aku lihat, jawab Raja. Syifa pun langsung membuka botol air mineral yang sudah dipersiapkannya sejak tadi, lalu menyiramkannya ke sudut kamar itu. Kuntilanak yang awalnya hanya diam saja di sudut kini mendadak melayang dan keluar melalui jendela. Hihihihihihi. Suara tawa kuntilanak itu terdengar sangat jelas di telinga semua orang, meski wujudnya sama sekali tidak terlihat oleh mereka, kecuali oleh Syifa dan Raja. Rianti tampaknya ketakutan, sehingga langsung memegangi tubuh Tanjung agar tetap aman. Ya Allah, suara apa itu? Tanya Rianti sedikit gemetar.
Siva belum menutup botol air mineral yang tadi dibukanya setelah menyiram ke arah tempat di mana kuntilanak itu berdiam. Rintihan-rintihan yang keluar dari mulut Tanjung masih terdengar sangat jelas. Siva menunjuk sebuah gelas yang sudah kosong pada meja di dekat tempat tidur. Rosyid mengambil gelas itu dan memberikannya pada Siva. Siva menuang air dari botol ke dalam gelas, lalu kemudian menyerahkannya kembali kepada Rosyid. "Bantu Pak Tanjung minum. Jangan lupa tuntun membaca bismillah sebelum minum," pinta Siva kepada Rosyid. Ariyanti pun segera memberi ruang pada Rosyid agar bisa membantu suaminya minum seperti yang Siva inginkan. Ariyanti kini berdiri di samping Jonathan yang ada di sisi lain tempat tidur. "Itu adalah suara kuntilanak yang tampaknya dikirim oleh orang yang memberi teluh pada Pak Tanjung," ujar Siva kepada Purianti. "Selama Pak Tanjung sakit, kuntilanak itu terus ada di sekitar rumah ini dan tampaknya juga sering berdiam lama-lama di sudut kamar yang kamu siram tadi." "Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa sampai ada orang yang tega mengirim teluh untuk suamiku?" sesal Rianti. Jonathan kembali berusaha menenangkan perasaan Rianti seperti tadi. Jonathan pun kemudian menatap ke arah Siva yang saat itu sedang memperhatikan Tanjung minum kala itu. "Jadi, apakah teluh itu benar-benar kiriman dari lawan politik saudara iparku?" tanya Jonathan. Siva menggeleng dengan cepat. "Itu tampaknya adalah dugaan yang salah, Pak Jo. Pengirim teluh itu bukanlah berasal dari luar lingkup kehidupan Pak Tanjung. Dari sejauh yang aku perhatikan sejak tiba di sini semalam, pengirim teluh itu tampaknya berasal dari dalam lingkup kehidupan Pak Tanjung sendiri," jawab Siva. Jonathan dan Rianti tampak tidak bisa mempercayai jawaban yang Siva berikan. Keduanya tampak kaget hingga menarik perhatian Tari, Hani, dan juga Mika. "Dimohon tenang dulu Pak Jo, Bu Rianti. Akan ada penjelasan dari jawaban yang diberikan oleh anggota kami barusan," ujar Tari, berusaha membuat keadaan tetap tenang. "Ya sebaiknya memang harus ada penjelasan atas jawaban barusan. Kami, khususnya aku secara pribadi, tidak bisa mempercayai kalau pengirim teluh itu berasal dari tengah-tengah keluarga kami sendiri," balas Rianti. Siva pun tersenyum. "Aku juga tidak meminta pada Purianti untuk langsung percaya. Aku akan membuat ibu percaya dengan kata-kataku melalui bukti yang nyata. Saat ini aku hanya bisa memberikan jawaban berdasar apa yang aku dan juga rekanku bisa lihat di luar sana. Sekarang aku hanya akan memberikan penjelasan saja terlebih dahulu mengenai mengapa aku bisa mengatakan tentang siapa pengirim teluh terhadap Pak Tanjung." "Iya, silakan jelaskan. Aku ingin mendengarnya. Meski saat ini aku mungkin tidak akan mempercayai 100%, pinta Rianti. Rintihan dari mulut Tanjung perlahan berhenti setelah meminum air yang sudah didoakan. Hal itu membuat Jonathan dan Rianti tersadar. Rianti segera mendekat kembali pada Tanjung yang kini sudah mulai membuka kedua matanya secara perlahan-lahan. "Bang, bagaimana perasaan abang sekarang? Apakah masih ada yang terasa sakit?" tanya Rianti. Tanjung pun meraba wajah istrinya perlahan dan kemudian meneteskan air mata. "Jangan kasar pada tamu kita, Dek. Mari kita percayakan saja pada mereka yang lebih tahu," lirik Tanjung. Rianti pun langsung mengangguk dan menuruti apa yang Tanjung katakan. Rianti kemudian kembali menatap ke arah Siva yang tampak sedang mengawasi bagian luar rumah melalui jendela yang ada di kamar itu. "Sudah punya rencana, Sif?" tanya Mika. "Iya sudah, mari kita mulai seperti biasa. Pusatnya akan kita mulai dari halaman depan. Membentengi rumah ini dan juga diri Pak Tanjung adalah hal paling utama yang harus kita lakukan. Nanti akan ada pengumuman kalau aku dan juga Raja akan pergi ke suatu tempat. Jika sudah aku ketahui pusat aslinya di mana," jawab Siva. "Kalau begitu katakan apa saja yang harus disiapkan. Kami akan menyiapkannya bersama Pak Jonathan yang jelas tahu betul rumah ini," ujar Tari.
Siapkan saja seperti biasanya, utamanya siapkan air dalam jumlah banyak, balas Syifa. Tari, Hani, Roshid dan juga Mika kini keluar dari kamar itu bersama Jonathan. Syifa dan juga Raja duduk di sofa yang tersedia di seberang tempat tidur, sementara Tanjung tampak mulai tenang ketika tertidur. Biarkan Pak Tanjung istirahat dulu, Bu Rianti. Pak Tanjung pasti sangat lelah karena kurang istirahat selama seminggu terakhir ini, saran Raja. Iya, itu jelas benar. Aku akan menyelimutinya lebih dulu, baru bicara dengan kalian, sahut Rianti. Rianti kini menyelimuti tubuh Pak Tanjung setelah mengambil selimut baru dari dalam lemari. Setelah Tanjung benar-benar tidur dengan nyaman, Rianti pun kini mendekat ke arah sofa tunggal yang terletak tidak jauh dari sofa yang ditempati oleh Raja dan Syifa. Silakan Mbak Syifa, jika memang ada yang ingin dijelaskan, maka aku akan mendengarkannya, ujar Rianti. Syifa dan juga Raja tampak saling menatap selama beberapa saat sebelum kembali menatap ke arah Rianti. Sejak semalam, saat kami tiba di sini, kami langsung bisa melihat beberapa makhluk tidak kasat mata yang berkeliaran di halaman depan rumah ini. Itu adalah hal ganjil pertama yang aku dapatkan, padahal sebelumnya aku juga meyakini ucapan Pak Jo bahwa saudara iparnya kemungkinan diteluh oleh lawan politiknya. Tapi sayang, tampaknya itu bukanlah hal yang benar. Jika memang Pak Tanjung diteluh oleh lawan politiknya, maka seharusnya rumah ini dikelilingi oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata itu. Bukan justru dimasuki oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata dengan sangat mudah. Maka dari itulah kesimpulannya, Pak Tanjung bukan diteluh oleh lawan politiknya, melainkan diteluh oleh orang yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Saat ini, aku belum bisa memberikan rincian yang lebih jelas mengenai siapa orangnya. Intinya orang itu saat ini sedang merasa tidak tenang karena Pak Tanjung sudah mulai berhenti merasakan sakit. Jelas Syifa serinci mungkin agar yang dipaham. Benar-benar itu adalah kesimpulan kamu atas apa yang menimpa suamiku? Tanya Rianti. Iya Bu Rianti, itulah kesimpulan yang aku bisa sampaikan saat ini. Tapi Bu tenang saja, aku akan mengusahakan agar bisa menyelesaikan perkara teluh ini dan membuat orang yang mengirimnya bertanggung jawab penuh atas perbuatannya terhadap Pak Tanjung. Sekarang, aku dan juga rekan-rekan satu timku yang lainnya pun akan mulai bekerja, jawab Syifa. Rianti pun mengangguk-anggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia akan belajar untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Syifa meski dirinya masih ragu. Syifa dan juga Raja pun segera keluar dari kamar itu untuk menyusul yang lainnya ke halaman depan rumah tersebut. Beberapa makhluk tidak kasat mata kembali terlihat oleh Syifa dan juga Raja ketika mereka tiba di halaman rumah. Hal itu membuat Raja kini menatap ke arah Syifa. Tampaknya teluh yang dikirim untuk Pak Tanjung sangatlah kuat, ujarnya. Iya, kamu benar. Teluh bambu memang selalu kuat dan cukup menantang ketika akan dipatahkan, tanggap Syifa. Mila setelah selesai menyiapkan semuanya di meja makan pagi itu. Faris tampak sedang membaca berita pada beberapa platform berita online. Hari itu adalah hari liburnya, sehingga dirinya bisa bersantai di rumah bersama Mila. Bu Retno tampak frustasi sekali semalam ketika akhirnya keadaan menjadi memanas, ujar Mila. Bu Retno tidak pernah berhadapan dengan orang-orang seperti keluarga Catmiko dan juga keluarga Pareksa. Beda halnya dengan kita yang sudah sangat sering bertemu dengan dua keluarga itu karena kita berada di dalam satu komunitas yang sama, tanggap Faris. Iya, ayah benar mengenai hal itu. Satu-satunya keluarga yang tidak ikut dalam komunitas adalah keluarga Wiratama. Maka dari itu tidaklah heran kalau Bu Retno sama sekali tidak siap menghadapi keadaan seperti yang semalam tadi. Tapi ibu tetap merasa lega, ya karena Syifa tidak perlu ada di sana saat kekacauan itu pecah. Ibu senang karena dia dan juga Raja mendapat panggilan pekerjaan dari Tari, ungkap Mila, seraya menyajikan makanan ke atas piring untuk suaminya.
Faris menerima makanan itu dan mulai menyantapnya dengan tenang. Namun pikiran Faris kini tertuju kepada Syifa dan juga apa yang terjadi semalam di rumah keluarga Hardiman. "Ibu ingat tidak bagaimana ekspresi Syifa saat kita ajak ke pertemuan semalam?" tanya Faris. Ibu tentu ingat bagaimana ekspresi putri kita tersayang itu. Dia murung sepanjang waktu sampai kita tiba di rumah keluarga Hardiman, jawab Mila. Iya, itu benar. Tapi saat dia melihat Bu Retno, wajah murungnya langsung lenyap. Lalu ditambah dengan kemunculan Raja setelah dia menyapa Bu Retno, wajahnya semakin terlihat sangat cerah. Ayah belum pernah melihat ekspresi Syifa yang begitu cerah saat menghadapi seseorang di depan umum. Bahkan saat dia memiliki hubungan dengan Gani dan juga diperlakukan sangat baik oleh Bu Arlita serta Pak Tommy, Syifa selalu saja datar dan terkadang sangat murung. Sementara saat dia bersama Bu Retno dan Raja, dia seakan berada di dunia yang berbeda. Dia begitu lepas dan tidak merasa harus menahan dirinya atau bersikap canggung, ujar Faris. Ayah benar, ibu juga merasakan itu semalam. Kalau bersama Bu Retno, mungkin kita bisa anggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar, karena Syifa sudah lama mengenal Bu Retno tanpa kita tahu. Tapi ekspresinya saat bersama Raja adalah hal yang paling sulit ibu lupakan. Dia benar-benar menjadi dirinya sendiri ketika ada di samping Raja. Dia tidak terlihat canggung sama sekali. Dia tidak terlihat merasa tertekan. Ibu senang melihat hal itu dan bagi ibu, itu adalah sebuah perkembangan yang besar untuk Syifa. Faris pun kemudian meletakkan sendok serta garpunya ke atas piring dan terlihat merenung selama beberapa saat. Apakah menurut ibu Syifa menyukai Raja? Mila langsung angkat bahu seraya tersenyum. Kalau urusan itu ibu tidak berani menduga-duga ataupun berusaha mencari tahu. Ibu tidak mau lagi menjodoh-jodohkan Syifa, sekalipun itu terhadap Raja yang telah membuatnya menjadi sangat ceria seperti itu. Ibu hanya akan melihat bagaimana semuanya berjalan dengan alami di dalam hidup putri kita satu-satunya. Jika pada akhirnya Syifa memang menyukai Raja dan Raja pun demikian, maka jelas tidak ada jalan lain bagi kita berdua selain memberikan restu pada mereka. Intinya, Syifa tidak boleh menjalani sesuatu yang berdasarkan sebuah paksaan dari kita lagi. Ibu masih menyesali perjodohan yang kita lakukan untuk Syifa kepada Gani. Semua tidak berakhir dengan baik pada akhirnya, dan Syifa harus menanggung stres akibat dari kelakuan Gani yang sesungguhnya. Faris juga setuju dengan pendapat istrinya. Mila jelas benar bahwa Syifa tidak perlu dipaksa untuk menjalani sesuatu yang tidak dia inginkan. Syifa pun bahagia dengan jalan hidupnya yang dia pilih sejak baru lulus SMA. Syifa tidak pernah macam-macam dan hanya fokus pada pekerjaannya. Jadi jelas tidak ada alasan untuk memaksa Syifa menjalani sesuatu yang asing baginya. Tapi mendoakan agar putri kita mendapatkan jodoh yang terbaik jelas tidak masalah. Siapa tahu Allah memang sudah menantikan kita untuk mulai mendoakan agar Syifa mendapat jodoh terbaiknya, tambah Mila. Kalau itu jangan ditanya, Bu. Setiap saat ayah selalu mendoakan agar Syifa mendapatkan jodoh yang terbaik. Lagi pula, mana ada sih seorang ayah di dunia ini yang tidak mau putrinya mendapatkan jodoh terbaik? Tanggap Faris seraya mencubit pipi kiri istrinya dengan gemas. Hal itu membuat Mila langsung tertawa dengan wajah memerah. Mereka berdua menuntaskan kegiatan sarapan pagi itu, lalu segera menikmati hari libur dengan berbagai kegiatan lainnya. Ngomong-ngomong, keluarga Pak Reksa benar-benar serius tidak akan membuat Vano bertanggung jawab atas kehamilan Rere? Terus nasib Rere bagaimana dong selanjutnya? Mila tampak kepikiran. Entahlah, ayah rasa itu bukan urusan kita lagi. Bukan karena tidak kasihan terhadapnya, tapi semua itu jelas berawal dari kesalahan Rere itu sendiri. Dan bahkan kalau pada akhirnya dia akan dipenjara setelah menerima tuntutan dari keluarga Catmiko, kita hanya bisa pasrah saja kan? Semuanya serba sulit sekarang, Bu. Rere terbukti hendak menipu dan juga hendak menjebak Gani dengan kehamilannya.
Itu jelas adalah hal yang sulit untuk dibantah, karena dia dan juga Gani benar-benar hampir bertunangan jika saja kehamilannya tidak dibongkar oleh Bu Retno. Tidak ada yang bisa dibela dari sisi Rere, ungkap Faris. Dan menurut ayah, Anita tidak akan menyalahkan kita jika tidak ada usaha pembelaan sama sekali, tanya Mila. Ayah paling cuma bisa mengatakan satu hal, kalau dia berusaha menyalahkan kita, anakmu sendiri yang bermain api. Dia yang merebut Gani dari Syifa setelah menggodanya untuk berselingkuh. Haruskah kami juga menuntut anakmu atas kegagalan perjodohan antara Syifa dan Gani? Itu saja yang akan ayah sampaikan pada Anita. Dia mungkin adalah adikku, tapi jika dia bertingkah, ya maka aku tidak akan segan-segan untuk membuatnya menyesal. Dia harus sadar bahwa dirinya telah salah mendidik anaknya. Tidak ada yang namanya menghindari hukuman jika memang sudah ketahuan bersalah, jawab Faris sambil menyodorkan satu pot bunga yang bunganya sedang mekar ke tangan Mila. Bunganya cantik seperti kamu. Wajah Mila kembali memerah saat mendengar pujian yang Faris layangkan untuknya. Namun, saat dirinya akan membalas pujian itu, salah satu satpam masuk ke rumah untuk mengabarkan sesuatu pada mereka berdua. Maaf tuan, Nyonya, di gerbang ada mobil milik keluarga Hardiman yang baru saja datang. Mereka mengatakan ingin bertemu dengan tuan dan juga Nyonya, ujar satpam bernama Ahmad tersebut. Bukakan gerbangnya, Pak Ahmad. Lalu setelah mereka masuk, tolong panggilkan Pak Rusman dan juga Pak Hadi untuk datang ke sini. Mereka akan bekerja di dekat kami. Saat keluarga Hardiman bicara dengan kami berdua, pinta Faris. Seraya tersenyum ramah seperti biasanya. Baik tuan, akan segera saya laksanakan, jawab Ahmad. Halaman samping rumah Rianti kini dipakai untuk meletakkan 4 drum berukuran sedang. Mereka tampak sedang menampung air yang tadi Syifa minta. Jonathan melihat kedatangan Syifa dan juga Raja ke halaman rumah. Setelah beberapa saat lalu, mereka berdua menghabiskan waktu bersama adiknya di dalam rumah. Syifa dan juga Raja tidak segera bergabung dengan anggota timnya yang lain, namun justru berdiam diri sambil menatap lurus ke arah gerbang. Diamnya Syifa dan juga Raja saat tiba di halaman rumah itu jelas kembali membuat Jonathan merasa penasaran. Jonathan benar-benar butuh penjelasan dalam setiap langkah yang dilakukan oleh para anggota tim tersebut. Ia memutuskan mendekat secara langsung ke arah Syifa dan Raja, tanpa bertanya-tanya lagi pada Rosyid, Tari, Mika, dan Hani. Rasa penasarannya pun sudah benar-benar tidak bisa dibendung lagi, sehingga membuatnya ingin banyak bertanya. Kalian berdua sedang memperhatikan apa sampai menatap gerbang selama itu? Apakah ada makhluk halus lagi yang datang di luar sini? Atau ada hal yang lain? Tanya Jonathan. Makhluk halus itu memang tidak pernah pergi dari sini, Pak Jo. Mereka baru akan pergi jika telu bambu yang dikirim oleh orang yang membenci Pak Tanjung sudah berhasil dipatahkan, jelas Syifa. Jadi selama telu bambu itu belum dipatahkan, maka di halaman serta seluruh rumah ini akan dipenuhi oleh makhluk-makhluk halus, dan itu tidak akan berhenti, tambah Raja. Jonathan pun langsung meringis saat mendengar penjelasan dari Syifa maupun Raja. Pria itu tampaknya benar-benar tidak pernah menghadapi hal-hal gaib sama sekali sejak dulu. Maka dari itulah dia berekspresi agak berbeda dari orang pada umumnya. Menurut kalian, apakah telu bambu itu dikirim kepada saudara iparku karena ada tujuannya? Boleh aku bertanya begini kan? Jonathan ingin tahu lebih banyak. Syifa dan juga Raja kini sama-sama menatap ke arah Jonathan. Setelah mereka mendengar pertanyaan yang pria itu ajukan, mereka sadar kalau Jonathan jelas merasa penasaran. Begini Pak Jo, ritual teluh bambu itu biasanya dilaksanakan setelah orang yang ingin mengirim teluh mendapatkan potongan bambu dari bekas keranda jenazah. Bambu bekas keranda jenazah itu akan memiliki aura yang negatif.
terutama jika sudah dimantra-mantrai oleh dukun yang akan mengerjakan ritual teluh tersebut. Jika teluh bambu itu akhirnya dikirim kepada orang yang dituju, maka makhluk-makhluk halus yang mengikuti teluh itu akan mengganggu seluruh penghuni rumah dan membuat sakit orang yang menjadi sasarannya. Nah, ada dua kemungkinan tentang penyebab dikirimnya teluh bambu itu kepada seseorang. Alasan pertama adalah karena si pengirim merasa sangat benci pada orang yang akan diteluh itu. Alasan kedua adalah karena si pengirim ingin sekali melihat orang yang diteluh olehnya mengalami kebangkrutan atau kegagalan dalam hidupnya. Jadi saat ini dua kemungkinan itu adalah alasan yang paling spesifik yang bisa aku jelaskan kepada Pak Jo. Tapi kalau firasatku sendiri, tapi ini benar-benar murni hanya firasatku saja. Orang yang mengirim teluh bambu pada Pak Tanjung sangat ingin melihat kesuksesannya berakhir dan hidup Pak Tanjung gagal total. Tutur Siva apa adanya. Atas dasar apa kamu berfirasat seperti itu? Saat ini jelas bukan hanya Pak Jo yang merasa penasaran. Jika kamu menyatakan firasat secara terang-terangan seperti barusan itu, ujar Raja. Nah, benar begitu. Bahkan, rekan kerjamu juga penasaran dengan firasatmu. Jadi, atas dasar apa hingga kamu berfirasat seperti itu sebenarnya? Siva pun tersenyum. Jika alasannya adalah benci, maka seharusnya Pak Tanjung tidak perlu disiksa lama-lama oleh si pengirim teluh bambu itu. Orang yang membenci akan merasa senang ketika melihat orang yang dibencinya cepat mati. Beda lagi kalau alasannya adalah ingin melihat hidup Pak Tanjung sengsara setelah mengalami kegagalan. Maka Pak Tanjung tentunya memang akan disiksa lama-lama oleh si pengirim teluh itu. Karena si pengirim teluh itu ingin mentertawainya seumur hidup setelah Pak Tanjung berkubang di dalam penderitaannya. Apa yang Siva katakan tentu saja masuk akal bagi Raja maupun Jonathan. Bahkan firasat Siva itu sudah jelas terbukti karena Tanjung memang sangat tersiksa selama seminggu terakhir ini. Itulah juga yang menjadi alasan mengapa aku menebak bahwa yang mengirim teluh bambu kepada Pak Tanjung adalah orang yang selama ini berada di sekelilingnya. Karena orang yang biasanya ingin sekali melihat seseorang berada dalam penderitaan yang lama adalah orang terdekat, tambah Siva. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya, kamu jelas benar soal itu dan hal seperti itu sulit untuk terbantah, ujar Jonathan pada akhirnya. Tapi itu masih firasatku saja Pak Jo, jangan langsung menyimpulkan sesuatu yang belum jelas. Takutnya nanti kita justru akan suuzon terhadap orang-orang tertentu. Karena aku cukup yakin bahwa saat ini sudah ada beberapa nama yang mulai Anda pikirkan sebagai orang yang masuk dalam kriteria yang tadi aku sebutkan, lanjut Siva dengan cepat. Jonathan kini menoleh ke arah Raja, sehingga membuat Raja juga menoleh ke arahnya. Rekanmu itu cenayang atau bagaimana? Kok dia bisa tahu isi pikiranku? Padahal barusan aku sedang memikirkan hal itu sekilas saja, tanyanya. Raja berupaya keras untuk tidak tertawa saat akhirnya mendengar pertanyaan yang sama seperti yang pernah ia tanyakan pada Siva. Tebakan wanita itu memang selalu tepat, sehingga akan membuat heran siapapun yang berbicara dengannya. Ketika semua persiapan sudah selesai, Siva pun mendekat ke arah anggota timnya yang lain bersama Raja. Jonathan harus menerima telepon dari kantornya sehingga tidak lagi bersama-sama dengan mereka saat itu. Semuanya sudah siap, Sip? Apakah kita harus mulai membentengi rumah serta seluruh halaman ini sekarang? Tanya Roshid. Iya, kita sebaiknya bekerja sama untuk membentengi rumah serta seluruh halaman ini sekarang juga. Saat Pak Tanjung bangun nanti, bantulah dia untuk membersihkan diri. Kita akan bimbing dia untuk kembali melaksanakan sholat yang telah dia tinggalkan selama seminggu terakhir akibat terus merasa kesakitan, jawab Siva. Mereka berenam pun segera memulai doa bersama sebelum membentengi seluruh halaman dan juga rumah milik Rianti dan Tanjung. Mika memimpin doa bersama itu seperti biasanya.
dan kegiatan itu bisa dilihat oleh Rianti dari jendela kamarnya yang ada di lantai atas. Rianti benar-benar berharap bahwa suaminya akan kembali sembuh seperti sedia kala. Ia benar-benar tidak bisa jika harus kehilangan suaminya dengan cara yang tragis. Siapapun pengirim telur itu, aku harap dia akan menerima balasan yang setimpal dan segera menjauh dari kehidupanku dan kehidupan suamiku. Aku tidak bisa menerima kejahatan yang seperti ini. Ini jelas lebih menyakitkan daripada dibicarakan di belakang secara diam-diam. Gumam Rianti sambil berusaha ataupun berupaya menghentikan air matanya yang terus mengalir. Harun, Anita, dan Rere dipersilakan masuk ke rumah keluarga Adinata. Dua orang satpam tampak berjaga di dalam rumah, memberikan intimidasi yang kuat terhadap Anita dan Harun. Mereka yang awalnya ingin melupakan kekesalan atas keputusan yang terjadi semalam itu pada pertemuan antara keluarga Hardiman, keluarga Jatmiko, dan keluarga Bareksa, mulai berpikir dua kali setelah melihat kedua satpam yang berjaga tersebut. Rere sendiri lebih memilih menatap ke arah seluruh rumah keluarga Adinata seperti yang biasanya ia lakukan. Keinginannya untuk memiliki apa yang Siva miliki di dalam keluarga Adinata terasa semakin kuat. Ia benar-benar merasa kesal karena dirinya kini tidak bisa lagi mengungkapkan pada Siva mengenai keinginannya tersebut. Pasalnya, Siva kini telah memblokir nomornya sehingga tidak ada lagi komunikasi yang bisa terjadi. Mila keluar dari dalam sambil membawa satu bagi minuman dan juga cemilan. Ia menyajikannya ke atas meja ruang tamu agar Anita, Harun, dan Rere bisa segera menikmati apa yang ia sajikan. Faris saat itu terlihat lebih sibuk menatap iPad miliknya dan tampak memilih mengurus pekerjaan daripada mengajak Anita atau Harun berbasa-basi. Setelah Mila duduk di sampingnya, barulah Faris menyimpan iPad tersebut beserta kacamatanya. Faris tersenyum ke arah Mila selama beberapa saat, kemudian merangkulnya seperti biasa. Katakan, ada perlu apa kalian bertiga datang ke sini pada hari libur? Kalian seharusnya sudah tahu kan kalau pada hari libur aku sama sekali tidak suka diganggu oleh orang yang tidak benar-benar ada kepentingan. Hari libur seperti ini adalah saatnya aku menghabiskan waktu dengan istriku, bukan dengan kalian, ujar Faris dengan santai. Mendengar hal itu, Anita dan Harun jelas langsung ingin meledakkan amarah mereka seperti yang sudah direncanakan. Namun karena ada dua orang satpam yang berjaga di dalam rumah dan terus saja menatap ke arah mereka, hal itu benar-benar urung dilakukan. Apakah Paman dan juga Bibi sama sekali tidak bersimpati terhadapku? Tanya Rere sinis. Aku sedang hamil, dan Vano serta keluarga Bareksa kini menolak untuk bertanggung jawab atas bayi yang aku kandung. Salah siapa? Tanya Faris singkat dan cukup menohok. Rere pun kembali terdiam. Sementara Anita dan juga Harun kini menatap tajam ke arah Faris maupun Mila. Ayo jawab, salah siapa sehingga Vano Bareksa mengurungkan niat untuk menikahi kamu dan mempertanggungjawabkan bayi yang sedang kamu kandung itu? Kamu yang menggoda dan juga mengajak Gani selingkuh, sehingga Gani akhirnya benar-benar mengkhianati Siva serta memutuskannya. Kamu yang membuat keputusan untuk pertunangan dengan Gani. Kamu juga yang ingin menjebak Gani agar menjadi ayah dari bayi yang kamu kandung itu. Jadi salah siapa? Tikam Faris tidak segan-segan. Kak Faris, kenapa kakak justru malah? Dan haruskah aku juga membuat tuntutan seperti yang dilakukan oleh keluarga Jatmiko terhadap Rere? Potong Faris dengan cepat. Dirinya jelas merasa muak mendengar suara Anita. Membuat tuntutan? Kak Faris ingin membuat tuntutan apa kepada Rere? Apa kesalahan yang merebut kekasih Siva, menginginkan semua yang Siva miliki, iri hati pada Siva, memfitnah Siva di depan Gani agar Gani membencinya, mengasuh dan juga bahkan Rere juga mengancam akan membuat Siva ikut merasakan penderitaan yang sedang dia rasakan saat ini.
Faris melemparkan bukti-bukti pesan yang dikirimkan oleh Rere kepada Syifa. Semua itu bukti sudah dicetak dan kini tersebar di atas meja ruang tamu. Anita, Harun, maupun Rere itu pun ya tampak kaget karena Faris ini melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jadi bagaimana? Haruskah aku memanggil polisi sekarang juga agar Rere bisa dijebloskan ke penjara? Tanya Faris sekali lagi. Lumayan loh jika Rere menjalani hukuman atas pengancaman yang dia lakukan terhadap Syifa. Kemungkinan dia akan dipenjara sekitar 1 atau mungkin 2 tahun. Belum lagi ditambah dengan semua sikap buruknya yang dia lakukan di belakang Syifa demi membuat nama baik Syifa tercemar. Aku rasa Gani juga tidak akan keberatan untuk menjadi saksi dalam penuntutan yang aku lakukan. Terlebih karena Gani juga korban dari penipuan dan juga usaha penjebakan yang Rere lakukan. Keadaan ruang tamu di rumah itu mendadak jadi sangat hening. Anita dan Harun sudah tidak tahu ingin mengatakan apa lagi. Setelah Faris mengeluarkan ancaman yang disertai dengan bukti memberatkan terhadap Rere. Rere sendiri berusaha menahan rasa geramnya terhadap kedua anggota keluarga Anita itu. Ia mengepalkan kedua tangannya erat-erat tanpa sepengetahuan siapapun. Bagaimana? Sudah jelas kan? Faris kemudian menyesap teh pada cangkir miliknya. Kalau apa yang aku katakan barusan sudah jelas bagi kalian, maka silakan segera pulang. Ini hari liburku dan aku paling tidak suka kalau waktuku berduaan dengan istri harus terganggu. Anita, Harun, dan Rere pun segera bangkit dari sofa sambil menahan emosi. Kini mereka hendak berjalan ke arah pintu. Oh iya Rere, panggil Faris. Sebelum ketiga orang itu benar-benar keluar dari rumah tersebut, Rere menoleh ke arah Faris dan menatapnya dengan sengit. Jangan coba-coba berusaha menggugurkan kandungan kamu ya. Takutnya nanti keluarga Bareksa ikut menuntut kamu dan hukuman penjara yang akan kamu terima akan menjadi lebih berat akibat kamu dengan sengaja melakukan aborsi. Semua hal yang salah itu ada hukumannya. Jadi sebaiknya kamu mulai berhati-hati sekarang, saran Faris. Rere pun merasa semakin marah dan memilih untuk segera angkat kaki dari rumah itu. Anita dan juga Harun menyusulnya dengan cepat agar Rere tidak melakukan hal yang gila setelah mendengar nasihat dari Faris. Faris kini menatap ke arah Mila yang masih dirangkul olehnya sejak tadi. Kedua satpam yang tadi berjaga di dalam rumah kini telah kembali keluar setelah keluarga Hardiman pergi. Mereka bahkan belum sempat meminum dan juga memakan apa yang aku sajikan ya. Ayah kok buru-buru sekali membuat mereka pulang sih? Tanya Mila. Ayah kehabisan waktu gara-gara mereka. Tadinya ayah mau menghabiskan waktu untuk membanding-bandingkan ibu dengan bunga yang sedang mekar. Tapi gara-gara mereka datang, jadinya rencana ayah pada hari libur ini berantakan. Jadi ya biarkan saja kalau mereka memang bisa cepat pergi dari sini seperti itu. Toh apa yang mereka bicarakan dengan kita sama sekali tidak ada urusannya dengan keluarga kita. Masalah yang mereka hadapi adalah masalah yang mereka buat sendiri. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga kita. Malah putri kesayangan kita justru yang harus ikut menghadapi masalah karena kelakuan anak mereka, jawab Faris sambil meraih salah satu toples berisi cemilan kesukaannya. Dan apakah menurut ayah, mereka akan berhenti datang ke sini untuk menuntut kita membantu Rere? Jika seandainya keluarga Catmiko benar-benar akan melaporkan Rere ke polisi, Mila tampak khawatir. Faris tersenyum santai. Ayah tetap tidak mau ikut campur dengan urusan mereka, Bu. Pekerjaan dan kesibukan ayah ya lumayan banyak, jadi tidak ada urusannya dengan mereka. Jadi tidak ada kesempatan bagi ayah untuk menghadapi drama keluarga mereka lagi. Lagi pula ayah juga punya urusan sendiri kok, yaitu menjaga serta mencintai ibu dan juga Syifa. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya. Jadi kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Makanya kalian nantikan terus hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, video ini saya akhiri ya teman-teman. Pokoknya nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Tetap stay tune terus dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi.
Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.